Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alele Duna Gozali dengan nomor NIM 2310101167 dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Yang pada malam ini ingin mempresentasikan tentang analisis kepemimpinan dalam organisasi mahasiswa, studi kasus, dan rekomendasi. Baik, yang pertama itu ada analisis kepemimpinan calon A. Kelebihan calon A itu populer dan memiliki jaringan yang luas, jaringan sosial yang luas yang dapat meningkatkan visibilitas organisasi. Lalu yang kedua itu komunikasi yang kuat, yaitu memudahkan interaksi dengan pihak luar organisasi. Kekurangan pada calon A itu cenderung otoriter dan mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan anggota. Lalu yang kedua mengabaikan komitmen yang dapat merusak kepercayaan anggota. Lalu yang ketiga, keputusan yang terburu-buru bisa berdampak negatif pada efektivitas organisasi. Selanjutnya, analisis kepemimpinan calon B. Kelebihan calon B itu pendengar yang baik dan cenderung melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua itu terbuka terhadap kritik, menunjukkan kemampuan refleksi diri. Kekurangan pada calon B itu yang pertama kurang tegas dan menghindari konflik, yang berpotensi menyebabkan arah organisasi menjadi tidak jelas. Lalu yang kedua itu keterbatasan kepemimpinan. Keterbatasan dalam menunjukkan inisiatif yang kuat dapat melemahkan kepemimpinan di masa krisis. Selanjutnya, efektivitas jangka panjang. Efektivitas jangka panjang. Dalam jangka panjang, kepemimpinan yang lebih kolaboratif itu adalah calon B yang cenderung lebih efektif. Pendekatan inklusif dapat meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan rasa kepemilikan anggota terhadap organisasi. Namun, calon B perlu mengatasi kelemahan dalam ketegasan untuk memastikan keberlanjutan visi organisasi. Selanjutnya, ada pengambilan keputusan sepihak tanpa melibatkan anggota. Yang kedua, mengandalkan otoritas pribadi dan popularitas untuk memimpin. Yang ketiga, mengabaikan janji dan komitmen, menciptakan lingkungan kerja yang tidak konsisten. Selanjutnya, dampak kepemimpinan otoriter terhadap kinerja tim. Yang pertama itu dampak jangka panjangnya. Yang pertama menurunnya motivasi anggota akibat kurangnya rasa keterlibatan. Yang kedua konflik internal yang dapat merusak dinamika tim. Yang ketiga kinerja organisasi cenderung stagnan karena kreativitas anggota tidak dihargai. Lalu bagaimana cara mengurangi dampak positif negatifnya? Itu yang pertama melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan, lalu membuka ruang diskusi untuk mendengar masukan dari anggota. Lalu yang terakhir itu memberikan pelatihan kepemimpinan untuk mengadopsi gaya yang lebih inklusif. Selanjutnya ada solusi untuk calon A. Adopsi gaya kepemimpinan transformasional, berfokus pada pemberdayaan anggota dengan mendengarkan masukan mereka. Yang kedua, menginspirasi anggota untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Pelatihan kepemimpinan situasional, menggunakan gaya kepemimpinan yang fleksibel sesuai kebutuhan situasi. Membangun komitmen, membuat jadwal terorganisir untuk memenuhi jadwal dan tanggung jawab. Pendekatan property leadership. Contoh karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sabar, mendengar, dan adil dalam memimpin. Lalu ada evaluasi kepemimpinan calon B. Kepemimpinan kolaboratif calon B memiliki potensi tinggi untuk menciptakan organisasi yang inklusif. Tantangan utamanya itu kurangnya ketegasan dalam pengambilan keputusan, kecenderungan menghindari konflik dapat memperpanjang masalah internal. Lalu cara mengatasi tantangan, mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan tegas, mengembangkan keterampilan manajemen konflik.
Selanjutnya, hubungan kepemimpinan dengan motivasi anggota. Gaya otoriter seperti calon A dapat menurunkan motivasi karena teori X menganggap anggota tidak dapat dipercaya dan memerlukan kontrol ketat yang menurunkan semangat kerja. Lalu teori Maslow itu menghambat pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri karena kurangnya keterlibatan anggota. Gaya kolaboratif seperti calon B lebih meningkatkan motivasi karena itu teori Y menganggap anggota memiliki potensi untuk berkontribusi dan bertanggung jawab. Lalu teori Maslow-nya memenuhi kebutuhan sosial dan aktualisasi diri dengan melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, menciptakan kepemimpinan yang inklusif dan efektif. Yang pertama itu program pelatihan kepemimpinan. Kompetisi yang diajarkan. Komunikasi efektif untuk mendengar dan menyampaikan ide, pengambilan keputusan strategis dengan melibatkan anggota, manajemen konflik untuk menyelesaikan masalah secara adil. Lalu yang kedua ada aspek motivasinya, mengintegrasikan penghargaan atas kontribusi anggota untuk meningkatkan motivasi, melibatkan teori Maslow untuk memastikan kebutuhan dasar hingga aktualisasi terpenuhi. Desain programnya, simulasi pengambilan keputusan berbasis tim. Yang kedua, studi kasus nyata dengan diskusi kelompok. Yang ketiga, pengembangan keterampilan emosional, empati, dan active listening. Kesimpulannya, kepemimpinan yang ideal dalam konteks organisasi mahasiswa adalah kombinasi dari gaya kolaboratif yang dimiliki calon B dengan ketegasan dan visi yang lebih kuat. Hal ini dapat diwujudkan melalui pelatihan kepemimpinan yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan komunikasi, pengambilan keputusan strategis, dan manajemen konflik. Dengan pendekatan ini, organisasi akan mampu berkembang secara inklusif dan mencapai tujuan bersama dengan efektif. Mungkin cukup sekian dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Aku mau tanya, Silahkan. bagaimana cara mengubah gaya kepemimpinan otoriter menjadi lebih inklusif? Oke, bentar ya. Baik, ingin menjawab pertanyaan dari Bila. Cara mengubah gaya otoriter ya, yaitu melatih pemimpin untuk mendengarkan masukan, mendorong diskusi terbuka, dan memberi ruang bagi anggota untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Jadi kayak uh, itu hanya si B loh. Apakah terjawab? Izal, terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.